بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di serial fisika. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas satu subjudul, yaitu hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini nanti akan membicarakan tentang gaya yang muncul ketika ada muatan listrik yang saling berinteraksi. Rekan sekalian, sebelum kita membahas hukum Coulomb, bagaimanakah interaksi antara muatan listrik? Yang pertama, kalau muatan listrik itu sejenis. Kita ambil contoh di sini. Kita ambil kaca dengan kaca. Yang kemarin kita sudah bahas bahwa ketika kaca digosok dengan kain sutra, maka kaca akan bermuatan positif. Nah, ketika kaca yang bermuatan positif dengan kaca yang bermuatan positif ini kita dekatkan, maka yang terjadi dia saling menjauh atau tolak menolak. Demikian juga nanti kalau itu muatan negatif dengan negatif, tentunya dia akan tolak menolak. Sehingga bisa kita simpulkan di sini, jika muatan sejenis kita dekatkan, dia akan saling tolak menolak. Kemudian, bagaimana kalau muatan yang kita dekatkan itu tidak sejenis? Kita contohkan di sini. Ada plastik yang bermuatan negatif, seperti yang sudah kita bahas. Ketika plastik digosok dengan kain wol, maka plastik akan bermuatan negatif. Kita ketemukan dengan kaca yang sudah digosok dengan kain sutra, dia bermuatan positif. Maka ketika muatan negatif dan positif yang tidak sejenis itu kita dekatkan, yang terjadi adalah dia mendekat, berarti tarik-menarik. Nah, kemudian berapa sih besarnya gaya tarik ataupun gaya tolak menolak itu? Maka di sini ada seorang tokoh namanya Coulomb. Dia mencoba menghitung berapa besarnya gaya tolakan atau gaya tarikan ketika ada dua benda bermuatan didekatkan. Dari percobaannya, Coulomb mencoba mendekatkan dua muatan yang sama. Ya, misalkan di sini ada benda bermuatan plus sebesar Q1 dan benda bermuatan plus yang lain sebesar Q2. Ketika didekatkan, maka yang terjadi tadi adalah tolak menolak. Dengan jarak tertentu, dia menghasilkan gaya tolakan. Nah, gaya tolakan itu karena Coulomb yang mencoba, pada akhirnya nanti disebut dengan gaya Coulomb. Kemudian bagaimana kalau itu muatannya berbeda? Contoh di sini muatan positif dengan muatan negatif. Tadi sudah kita jelaskan, di sana dia akan tarik-menarik. Dan akan timbul gaya tarik-menarik. Sehingga dua jenis gaya nanti, gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak ini, dari percobaan Coulomb, maka disebut dengan gaya Coulomb. Nah, berapa besarnya? Oleh Coulomb dinyatakan bahwa besar gaya tarik atau tolak antara muatan itu sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Nah, secara matematika
bisa kita tuliskan bahwa besarnya gaya F itu sebanding atau sama dengan perkalian muatan bendanya Q1 kali Q2 dibagi kuadrat jaraknya R kuadrat kali konstanta Coulomb K, di mana F nanti namanya gaya Coulomb, satuannya Newton, kemudian Q itu muatan listrik atau benda, muatan benda, satuannya Coulomb, kemudian R adalah jarak, satuannya meter, dan K itu tetapan Coulomb yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian untuk lebih memahami rumus tadi, kita masuk ke contoh soal. Misalkan ada dua buah benda bermuatan listrik masing-masing 1000 Coulomb dan 2000 Coulomb, kemudian berada dalam jarak 10 meter. Jika K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, hitunglah gaya Coulomb yang terjadi. Rekan-rekan sekalian, ketika kita membahas suatu soal terkait dengan matematika dan IPA, maka nanti yang perlu diperhatikan adalah prosesnya, cara memperoleh jawaban itu, bukan hasil saja, karena ini adalah pendekatannya pendekatan proses. Maka harus dilihat dulu ya. Yang pertama kita tulis yang diketahui dalam soal. Muatan benda 1000 Coulomb Q1, kemudian Q2 nya, muatan benda kedua 2000 Coulomb, kemudian jaraknya adalah 10 meter, kemudian harga konstanta Coulomb-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa besarnya gaya Coulomb atau F. Setelah itu baru kita jawab. Kalau menggunakan rumus maka tulis rumusnya dulu, di mana F tadi sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan datanya ya. 9 kali 10 pangkat 9 kali 1000 kali 2000 kali dibagi 10 pangkat 2. Setelah kita kalikan ya, 1000 kali 2000 itu sama dengan 2 juta. 2 juta itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 6. Sementara 10 kuadrat itu berarti 1 kali 10 pangkat 2. Setelah kita kalikan lagi, maka ya, 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 10 pangkat 6, yang di sini dinaikkan, dikalikan 1 kali 10 yang awalnya muatannya positif 2 jadi min 2. Secara matematika nanti 9 kali 2 18 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat min 2, pangkatnya dijumlahkan 9 plus 6 itu 15 min 2 berarti 13, maka ketemu hasil akhirnya adalah 18 kali 10 pangkat 13. Rekan-rekan sekalian, demikian pembahasan tentang hukum Coulomb. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan selanjutnya kita ketemu lagi pada video berikutnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.